Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan formasi honorer teknis berikut ini. Ternyata tidak semua pemerintah daerah bisa mengusulkan. Tentu hal ini bisa merugikan tenaga honorer, khususnya yang menjabat sebagai honorer teknis yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelumnya rekan-rekan, saya minta maaf mungkin agak bising oleh karena saat ini saya sementara berada di kantor. Kita simak informasi selengkapnya. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah daerah kembali bisa mengusulkan dan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Tentu hal ini merupakan kebijakan yang patut kita apresiasi oleh karena memang pemerintah pusat begitu besar perhatiannya kepada para tenaga honorer. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana di undang-undang tersebut memang diamanahkan bahwa penyelesaian tenaga honorer itu selambat-lambatnya dilakukan pada bulan Desember tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, baru-baru ini pemerintah daerah dipersilakan untuk mengusulkan formasi P3K khusus untuk mengakomodir para tenaga honorer. Namun kabar buruknya adalah ternyata untuk formasi honorer berikut tidak semua daerah bisa mengusulkan. Apakah formasi itu? Ternyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K 2024 untuk tenaga kependidikan atau pendik sebanyak 82.000. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk tenaga kependidikan di sini termasuk juga penjaga sekolah, tata usaha sekolah, cleaning service yang ada di sekolah. Ternyata kuota yang diusulkan itu sebanyak 82.000. Formasi ini akan diisi oleh Pemda sesuai berapa kebutuhan ASN P3K 2024. Namun kabar buruknya ternyata tidak semua Pemda bisa mengajukan usulan kebutuhan. Itu yang disebutkan oleh Nunuk Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yang menyebutkan bahwa kuota P3K 2024 untuk tenaga kependidikan itu sebanyak 82.000. Pemda tinggal mengisinya. Kemudian formasi P3K ini akan mengakomodir para tenaga honorer tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Dirjen Nunuk menambahkan bahwa pengusulan formasi P3K tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama P1, honorer K2, dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Jadi sebenarnya menurut Nunuk, formasi tendik ini bisa diambil daerah yang sudah menyelesaikan pengangkatan guru honorer menjadi P3K, atau paling tidak jumlah tenaga guru honorer itu sisa sedikit. Jadi daerah yang bisa mengusulkan adalah daerah-daerah yang memang tenaga gurunya itu sisa sedikit. Jika masih banyak guru honorernya, maka Dirjen Nunuk meminta Pemda untuk menuntaskan dahulu P1, honorer K2, dan guru honorer yang bekerja di sekolah negeri minimal masa kerja 3 tahun. Namun jika anggaran mencukupi, Pemda juga bisa mengajukan formasi untuk tendik dan guru semaksimal mungkin. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah Pemda dapat mengusulkan apabila memang jumlah guru honorer itu telah sebagian besar telah diangkat menjadi P3K. Bagi Pemda yang masih memiliki banyak tenaga guru honorer, itu akan sangat sulit untuk mengusulkan formasi tenaga kependidikan, oleh karena memang akan diprioritaskan penyelesaian tenaga guru honorer terlebih dahulu. Nah rekan-rekan, demikian berita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.